Berbeda kalau kita ceritanya adalah pendidikan politik ada di sekolah. Kalau misalkan sekolah menjadi lingkungan, menjadi objek politik, ini rasa-rasanya kurang elok dan kurang etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Di sini tempatnya kita bincang bareng dengan para tokoh muda maupun tua yang menginspirasi di Provinsi Banten. Sudah hadir di studio Bagus Podcast orang Banten Selatan ini. Orang jauh kita undang, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Safrol. Subhanallah. Makin kita ini ketemu juga di sini. Jauh ini perjalanannya ini. Iya. Jet lag kalau naik mobil. Tapi nggak sampai kehujanan kan hari Alhamdulillah. ini. Panas ya. Sejauh ini rezeki Allah masih baik untuk saya. Asik. Beliau salah satu tokoh muda di Banten Selatan. Tepatnya di Kecamatan Malimping. Orang bilangnya orang Cilangkahan. Kang Ali Angga, Ketua Yayasan Pendidikan Kopti Kecamatan Malimping. Kita akan bincang dengan Kang Ali Angga terkait dengan isu politik yang membawa-bawa persoalan pendidikan. Ini kita harus banyak ngobrol nih Kang Angga. Siap. Kita harus ingatkan para pemangku kebijakan ketika MK sudah memutuskan rumah ibadah dilarang untuk jadi lokasi kampanye, tapi kampus dan sekolahan diperbolehkan dengan catatan. Ini juga banyak dikritisi oleh para pengamat pendidikan. Kang Ali Angga, kalau kita bicara pemilu 2024, selain soal Pilpres dan Pilegnya yang dibarengkan di 14 Februari, nah ya, yang membedakan yang 2019 dan pemilu 2024 salah satunya ini, sekolah dan kampus boleh jadi lokasi kampanye meskipun dengan catatan. Gimana kalau Kang Angga menilai kenyataan nanti kita, karena 28 November kita sudah masuk kampanye. Ya. Sebetulnya ironis dan tidak ironis. Akhirnya kan nanti bermainnya pada sistem pokoknya ada pola yang tidak baik buat orang yang kita didik. Oke. Berbeda kalau kita ceritanya adalah pendidikan politik ada di sekolah. Kalau misalkan sekolah menjadi lingkungan, menjadi objek politik, ini rasa-rasanya kurang elok dan kurang etis. Karena satu hal yang harus dicermati secara seksama adalah bahwa memang terutama saya akan berceritanya di pendidikan menengah yang notabene-nya adalah tingkat SMA atau tingkat SLTA. Memang di kelas 12 ini banyak sekali pemilih pemula. Mereka punya hak pilih di 2024. Punya hak pilih di 2024. Hanya ketika memang sekolah ini jadi objek politik, maka mau tidak mau pasti ada urgensi yang bergeser di pendidikan tersebut. Ya. Karena punten, sekolah saya ini ada di kampung. Kalau kita bicara politik, apalagi di politik pemilih pemula ini pasti pikirannya adalah uang. Maka pada saat orang itu sudah mulai menggelontorkan isu-isu politik di lingkungan sekolah, maka mereka akan berpikirnya, ya akhirnya mah tuh duit-duit keneh bae. Ini kan pendidikan yang kurang elok. Maka bagi kami sebagai tenaga pendidik atau penggiat pendidik, pengelola pendidik, kalau bisa mah kita rubahlah pendidikan politik saja. Jangan juga jadi lokasi kampanye. Lokasi kampanye. Jujur saja ada satu keanehan nanti bagi masyarakat, ini ada apa nih Auning? Kan gitu. Memang sebelum-sebelumnya juga pernah bahwa di lapangan sekolah kita akan dijadikan reses. Ngapain saya gitu? Nanti Pak ini akan berdampak, rasa-rasanya akan bergeser saya gitu. Norma pendidikannya akan bergeser. Itu sih menurut pandangan saya. Jadi itu artinya Kang Angga secara pribadi keberatan dengan aturan baru ini. Betul, keberatan sekali gitu loh.
Meskipun feel pahit ini mau nggak mau karena sudah diputuskan MK dan juga ditindaklanjuti oleh para penyelenggara pemilu. Oke, karena kalau kemudian tadi Yayasan Pendidikan Kopti ini ada SMK, ada SLTP dengan SLTA, SMP dan juga SMK. Nah, yang paling repot berarti yang siswa-siswa yang di SMK ya. Kalau kemudian kalau kita baca di putusan MK yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU, memang catatannya atau syaratnya ketika lembaga pendidikan jadi lokasi kampanye, dia harus dapat izin dari penanggung jawab. Jadi kalau ada calon presiden atau peserta pemilu calon anggota dewan mau kampanye di lokasi atau di sekolahnya yang Kang Angga kelola, itu harus seizinkan Angga dulu. Betul. Cuma yang harus jadi catatan gini, Bang. Setiap guru itu kan dia akan menjadi pendidik pada saat sekarang nih, konteks hari ini dia akan menjadi seorang pendidik ketika dia di kelas. Ketika dia pulang ke rumahnya, bisa jadi dia jadi tim sukses. Yang dikhawatirkan justru dia juga bukan jadi pendidik ketika di sekolah, malah jadi tim sukses bagi pemilih pemula. Sementara saya selalu bilang bahwa menjadi guru itu bukan tentang salah dan benar, pantas dan tidak pantas. Menjadi pendidik plus menjadi tim sukses, saya pikir saja kan gitu. Cuman kalau seandainya ini dilegalisasikan, akhirnya dia jadi tim sukses di sekolah bagi pemilih pemula. Tadi bahwa jadi guru itu tidak hanya tentang salah dan benar, tepantas. Maka ada ketidakpantasan saat itu, yang akhirnya dampaknya. Contoh misalkan di sekolah saya ada murid 30 satu kelas, pemilih pemulanya 20. Mau tidak mau itu nanti akan terkotak-kotakan. Karena tadi ketika dia di kelas, katakanlah saya seorang guru. Saya jadi guru ketika di kelas, khawatir ketika pulang ke rumah saya jadi tim sukses. Mau tidak mau saya punya beban moral tim sukses. Kita buat kelompok. Dimanfaatkan momen itu. Sehingga tadi etika kepantasannya yang dilanggar nanti. Ini basic akademisinya karena bila dulunya dosen udah keluar nih. Tapi Kang Angga yang jadi perdebatan di kalangan para pengamat pendidikan, justru yang repot itu sekolah-sekolah milik pemerintah, sekolah negeri. Karena ketika sekolahnya dijadikan lokasi kampanye peserta pemilu, di sana ada ASN. Itu lebih repot lagi. Mestinya lembaga pendidikan swasta diuntungkan. Ternyata tadi komentarnya Kang Ali Angga justru berbeda dengan para pengamat pendidikan. Apakah kemudian, saya lagi konfirmasi, kalau kemudian ada yang mengajukan atau meminta izin ke Kang Angga, baik itu tim sukses calon presiden maupun tim suksesnya calon anggota dewan, berarti nggak akan diizinkan? Tidak akan diizinkan. Gokil. Tidak akan diizinkan karena tadi lagi-lagi saya bilang kita kalau pasti ingat ya, pasti nggak lupa. Ki Hajar Dewantara itu selalu bilang bahwa kalau kita jadi guru itu, jadi pendidik itu, di depan kita harus memberikan teladan, di tengah kita harus memberikan ilham atau inspirasi, kalau di belakang kita harus ngedorong. Nah, repot apabila kita jangan dulu bicara bahwa orang akan datang ke sekolah kita. Itu sih nggak repot menurut saya. Ini persoalan izin dan tidak izin. Yang repot ini adalah ketika guru, karena ada tadi itu ya, ada seolah-olah diizinkan berpolitik. Akhirnya gurunya yang berpolitik. Mau tidak mau itu di sekolah itu akan terkotak-kotakan. Bukannya ngajar nanti ada 45 menit ngajar, akhirnya di sesi akhir sebelum dia closing ngajar malah akan tersampaikan pesan kita kalau ini yang jadi ini bakal begini. Nah, kampanye masuk ke dalam jam ngajar, itu yang repot nantinya. Sehingga urgensi pendidikan akan mulai tergeser. Jikapun nanti permintaannya atau orang yang akan minta izin ke Kang Angganya di hari libur sekolah misalnya, Kang Angga kami mau kampanye di tempat atau di lembaga pendidikannya milik Kang Angga tapi di hari Sabtu atau hari Minggu, tetap coba Bung Saprol bayangkan kalau seandainya saya punya senior namanya Bung Saprol, ada di caleg tertentu, datang kawan yang satu lagi, karena hidup kita kan perkawanan ya, minta, padahal posisi saya kan hanya mengizinkan, berkampanye lah si caleg yang satu ini. Maka masyarakat saat itu akan mengklaim bahwa sekolah saya adalah caleg anu. Sebetulnya beresiko besar buat terutama saya sebagai pengelola yayasan, artinya yang punya yayasan.
berisiko besar. Makanya untuk menghindari, meminimalisir itu, baikkan semuanya kita jangan. Oke. Supaya apa? Yang dikhawatirkan itu kan bukan kita ada di mana, tapi orang menuduh kita ada di mana. Itu repot itu. Sebetulnya kita katakanlah karena juga saya punya hak politik dong. Hak politik saya ada di si A karena memang saya izinkan si B. Repot nanti. Orang akan menuduh saya ada di si B. Yang pada akhirnya nanti sekolah saya dengan sendirinya mau tidak mau diserang gitu. Itu yang saya khawatirkan. Politik ini aduh, ngeri-ngeri sedap. Nah, untuk menyikapi itu saya pikir lebih baik menghindar. Lebih baik menghindar. Berarti jika pun nanti kemudian wah, sekolah Kang Angga ini anti demokrasi misalnya. Enggak apa-apa. Demokrasi itu luas ya. Cara mengejawantahkan atau cara mentafsirkannya luas. Bukan berarti kita menolak. Justru kalau seandainya kita izinkan, malah kita akan terjebak pada demokrasi yang negatif. Tadi itu pandangan orang terhadap kita. Diizinkan, nanti yang kelompok yang satu, udah Koptimal sudah punya partai anu, nah itu yang repot nanti. Nah, artinya untuk kita sampai ke tataran demokrasi, saya pikir tidak mesti harus dengan begitu. Gitu sih menurut hemat saya. Siap. Nah, khusus untuk yang di lembaga pendidikan swasta, apakah putusan MK ini ketika kampus dan sekolah diperbolehkan jadi lokasi kampanye dengan catatan-catatan itu tadi menjadi diskusi-diskusi panjang nggak, Kang, dengan para pengelola lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Lebak khususnya? Setiap regulasi itu kan pasti diletakkan pada nilai positif dan negatif. Tidak negatif-negatif amat sebetulnya putusan tersebut. Karena selain dia berkampanye juga pasti ada edukasi-edukasi yang memang masuk atau pesan moral lah dari politik tersebut. Hanya saja tadi ketika diberikan ruang maka akan terkotakkan itu saja menurut saya. Sehingga nilai-nilai pendidikan dengan sendirinya akan bergeser. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, pasti akan bergeser. Ini jadi kegelisahan semua para pengelola lembaga pendidikan swasta nggak, Kang, di Kabupaten Lebak? Tadi yang saya bilang. Atau jangan-jangan hanya Kang Angga doang yang gelisah, yang tepuk tangan, yes katanya. Tadi saya bilang bahwa yang dikhawatirkan itu, kalau saya melihatnya dari sisi pendidikan, yang dikhawatirkan itu adalah ketika kita sebagai guru plus sebagai tim sukses, kita masuk ke peserta didik kita, kita masuk kepada wali murid kita, dan ada beberapa murid yang menerima, ada beberapa wali murid yang tidak menerima. Ini kan bahaya. Adapun advantage value-nya apakah ini positif dan negatif tadi, bahwa regulasi itu pasti diletakkan di dua hal itu. Hanya saja kalau saya pribadi melihatnya, regulasi itu hanya diperuntukkan sebetulnya untuk edukasi saja. Jangan sampai terlalu offset gitu loh. Cuman faktanya hari ini malah justru akan terkesan offset nih ke depan nih, menurut saya gitu loh. Yang maksud Capro, kegelisahan yang tadi Abang sampaikan, apakah juga ini menjadi kegelisahan para ketua yayasan lembaga pendidikan yang lain? Ada diskusi-diskusi panjang nggak soal putusan ini? Bagi saya sih tidak ya. Nggak ada yang bagi yayasan gimana nih? Gitu. Bagi saya sih enggak. Yayasan yang lain? Bagi saya menurut enggak. Enggak. Karena bagi yayasan, kalau menurut saya tidak terlalu seksi sebetulnya. Karena pada akhirnya ketua yayasan itu berpolitik. Tadi akhirnya malah mengkotakkan yayasan itu adalah politiknya anu. Hanya tadi kalau saya memang ditanyanya adalah esensi pendidikannya, mau tidak mau itu juga salah satu pelemahan pendidikan nanti ke depan. Tapi belum jadi bahan diskusi nih. Belum. Antar pengelola pendidikan di Lebak, belum. Oke. Kan kita pakai logika bernegara ya. Logika bernegara itu artinya kan ini bisa dimanfaatkan oleh para pengelola pendidikan ketika ada calon wakil rakyat, calon presiden, ketika dia datang dan memilih lokasi kampanye di sekolah, di sanalah tempat rakyat, tempat para pendidik, tempat para menyampaikan aspirasinya. Dan ketika mereka yang datang kampanye di sana kemudian jadi dilantik, kita bisa tagih mereka misalnya. Apakah itu juga nggak jadi bayangan oleh Kang Angga? Saya begini ya, sadar dan tidak sadar masyarakat hari ini di kota, di kampung apalagi di kota itu, kampanye itu bagian dari apa? Akhirnya mereka menganggap sebuah kebohongan. Ketika dijadikan satu tempat, saya yakin pasti mereka berpatokannya itu bangunan saya baru pondasi itu.
maka akan ada ikatan di sana. Persoalan tadi akan disampaikan aspirasi. Rasa-rasanya nggak sampai ke sana. Ketika calon dewan datang ke sekolah, ayo nanya, saya rasa-rasanya terlalu jauh. Pesimis kan? Pesimis saya. Jadi lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Menurut saya begitu. Ini sudah paripurna, sudah gerakan keras penolakan ini. Karena politisasi pendidikan sebetulnya sudah berjalan ini. Ya. Sudah berjalan. Saya melihat ada plotting A, plotting B, plotting. Ini kan untuk kepentingan yang akan datang katanya. Ya. Mereka lupa bahwa pada akhirnya yang jadi korban itu adalah peserta didik kita. Nah, kalau kemudian Kang Angga menolak datang ke SMK Kopti misalnya, atau katakanlah secara umum ke seluruh sekolah, bagaimana penilaian Kang Angga ketika kampus yang dijadikan lokasi kampanye? Apakah levelan mahasiswa jauh lebih siap menerima edukasi pendidikan politik dibandingkan para pelajar kita, atau sama keyakinan Kang Angga tadi, sekolah dan kampus mestinya jangan jadi lokasi kampanye? Saya memandangnya memang pendidikan tinggi dengan pendidikan menengah ini kan dua hal yang berbeda. Oke. Pola intelektualnya juga berbeda. Ketika politikus ataupun kampus dijadikan sebuah ajang kampanye, maka pada saat itu akan ada gagasan-gagasan yang diterima oleh mahasiswa dan begitu juga akan ada tukar gagasan. Saya pikir malah justru cenderung saya lebih sepakat itu dilakukan di dunia pendidikan tinggi. Sebagai infiltrasi aja gitu loh. Untuk nyentuh edukasi terhadap politiknya nyentuh. Artinya kalau kampus yang di lokasi kampanye, Kang Angga yes, tapi no untuk di pendidikan menengah. Oke. Tapi kan ada problem Kang Angga. Misalnya, ada alumni yang lulusan dari Yayasan Pendidikan Kang Angga, atau alumni-alumni dari Yayasan Pendidikan lembaga swasta, kemudian dia jadi caleg. Kan ini juga menjadi beban buat para pengelola Yayasan Pendidikan ketika alumninya dia nyalek, kemudian dia memanfaatkan karena ini konstitusional, boleh kampanye di sekolahan, masa iya kan ditolak. Toh alumni, dia juga mengharumkan nama alma mater. Bagaimana menyikapi tadi yang saya bilang bahwa mahasiswa kan cara berpikirnya berbeda dengan... Nah, untuk yang alumni sekolah dulu. Betul. Jadi mahasiswa cara berpikirnya berbeda dengan siswa. Oke. Ketika ada satu alumni yang katakanlah datang ke sekolah memintakan, akhirnya esensinya lah terjebak rasa, aduh kerok amat yang untuk diberikan ruang kan gitu. Karena dia ingin meminta hak berpolitiknya kan gitu. Supaya bisa mengajak pemilih-pemilih pemula lah katakanlah. Lagi-lagi menurut saya ketika kita bicara bahwa ini berkaitan dengan esensi pendidikan, maka apapun dan siapapun saya pikir sekolah tidak bisa dijadikan objek dalam berpolitik. Jadi bullshit kalau itu dia bilang untuk mengharumkan alma mater. Bullshit menurut saya. Karena yang saya khawatirkan tadi, karena bedanya kapasitas berpikir mahasiswa dengan siswa, ini kalau di siswa ini pragmatis, Bung Saprol, pragmatis. Orang calon jangan datang ke sekolah, mereka nggak berpikir visi misi si calon tersebut, belum tuh dah amplop ini. Nah ini guys, saya yakin ini. Justru itu kekhawatiran Kang Angga, justru politik uang makin merajalela. Tapi kan kita perbandingannya jauh lebih tarik lagi ke kok ketika gubernur, bupati, wali kota datang ke sekolah-sekolah tidak ada penolakan tuh dari yayasan. Itu jabatan politik loh Bang. Ketika sudah jadi ya Bang? Ya. Mereka itu kan public figure yang di pundaknya juga ada beban pendidikan. Artinya ketika mereka berkunjung ke sekolah, baik negeri maupun swasta, pada saat itu mereka memiliki fungsi kontrol. Jadi datangnya mereka adalah bagian dari tugas mereka. Kalau kemudian itu dibungkus untuk sesungguhnya juga kampanye terselubung untuk nyalon di pilkada misalnya. Bahkan data kita beberapa kepala daerah dan mantan kepala daerah ini justru juga menjadi caleg. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa ini kan pada tataran dia sebagai gubernur dibungkus atau dipraming oleh apapun, prinsipnya bahwa beliau itu punya beban dan tanggung jawab untuk diantaranya pendidikan. Jadi terlepas nanti dia datangnya untuk apa dan sebagainya,
akhirnya kita sebagai pengelola pendidikan, mereka datang karena mereka punya tugas itu gitu. Tugas di dalamnya adalah pendidikan. Itu artinya Gubernur Banten datang ke yayasannya Kang Angga, Bupati Lebak datang ke Yayasan Angga, itu akan diterima. Pastinya sebelum datang ini kan gini Bung, ya kawan-kawan, Bupati Gubernur mau datang ke kita, pasti ada judul dan temanya. Ya. Kalau misalkan hanya silaturahmi, pasti kan bahasa saya dipertanggungjawabkan, saya akan tolak. Kalau hanya silaturahmi saja. Tapi kalau mereka datang berkunjung dengan fungsi mereka sebagai orang yang bertanggung jawab di wilayah tersebut dalam hal ini dunia pendidikan, saya akan terima. Jadi kalau tematik itu yes. Betul. Oke. Lalu bagaimana kalau dengan anggota DPRD Banten atau DPRD Kabupaten Lebak yang kemudian nyalon lagi? Di satu sisi dia lagi sebagai wakil rakyat, tapi di sisi yang lain kan untuk yang petahana ini nggak perlu mengundurkan diri. Betul. Bagaimana memilah untuk yang begitu? Terakhir itu bulan masih tahun ini ya, ada orang yang minta kita reses di tempat kita, karena memang juga dia dapil kita. Ya. Jawaban saya sih, jujur saya tolak. Jawaban saya, Bang, emang nggak ada tempat lain selain sekolah. Karena yang saya takutkan adalah orang membungkus itu, saya menjadi bagian dari dewan tersebut. Oke. Itu yang saya takutkan. Emang nggak ada aspirasi yang mau disampaikan ke mereka itu, Pak? Ada media lain untuk menyampaikan hal-hal yang demikian. Artinya sifatnya pendidikan. Selain dewan berkunjung dengan kita tukar pikiran, tukar gagasan. Saya pikir ada media saluran lain selain hal yang demikian. Artinya betapa harus berhati-hatinya para pengelola lembaga pendidikan ketika di tahun politik ya. Betul. Padahal di tahun-tahun yang sebelumnya ketika jauh ke 2024, Kang Angga sih slow-slow aja ya. Tidak juga sih saya untuk Kopti itu. Oh, dari awal juga udah tidak juga. Tadi yang saya sampaikan bahwa di tahun yang ini artinya belum nih genderang perang politik ini belum diinin. Ada orang yang datang ke kita mau reses. Janganlah sih gitu. Oke, malah dikasih rekomendasi tempat yang lain. Karena khawatir tadi satu akan ada pergeseran cara berpikir adik-adik kita kan itu anak-anak kita. Yang keduanya, Bung, ini di dunia pendidikan ini lagi-lagi selalu saya sampaikan bahwa guru itu mendidik bukan hanya tentang mengajar tapi mendidik. Bukan hanya tentang benar dan salah, tapi pantas dan tidak pantas. Makanya perlu hati-hati agar tadi supaya esensi pendidikan ini benar-benar utuh. Makanya saya dari awal mau reses katanya. Walaupun saya tahu dia membidangi pendidikan gitu ya. Entah mungkin saya juga hilang kepercayaan gitu, aspirasi saya juga nggak dibawa-bawa amat kan gitu ya. Nah jadi bahkan cari yang lain. Nanti saya hadir di sana sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai pemilik sekolah atau sebagai pendidik. Itu sih menurut hemat saya. Di dua pertanyaan terakhir Kang Angga, kalau komitmen Kang Angga kan sudah jelas di Yayasan Pendidikan Kopti. Semua yang berbau politik tanpa penjelasan apapun kelihatannya akan langsung ditolak sama Kang Angga. Lalu bagaimana kemudian ada yayasan pendidikan swasta yang lain dijadikan lokasi kampanye? Kang Angga menyesalkan hal itu, menyayangkan hal itu? Karena itu memang sudah diputuskan dan dibolehkan. Untuk orang lain nggak berkomentar sebetulnya. Silakan. Karena memang si pengelola yayasan juga punya hak politik juga kan gitu. Barangkali ketika dia mengizinkan dia ada harapan lain kan gitu. Saya pikir itu sah-sah saja. Cuman untuk saya melihatnya bahwa berangkat dari awal saya ingin memberikan pendidikan ini betul-betul ke arah khairun nasi anfa'uhum linnas. Dengan catatan esensi pendidikan jangan sampai bergeser oleh dan dengan apapun. Beruntung sekali para politisi yang punya yayasan pendidikan ya. Jadi udah pasti tuh bisa jadi lokasi kampanye, nggak perlu ketemu ketua yayasan yang kayak Bang Angga kan. Pertanyaan pamungkas. Kang Angga kalau bicara politik pemilu 2024, 28 November kita masuk kampanye. 3 pasangan calon presiden mendaftar ke KPU. KPU Provinsi, KPU RI, KPU Kabupaten sudah menetapkan daftar calon tetap. Artinya semua peserta pemilu sudah diberikan waktu nih 28 November sampai 10 Februari. Apa kemudian pesan yang ingin Kang Angga sampaikan bahwa
para peserta pemilu, ayo dong berikan edukasi politik pada masyarakat, pada pelajar, pada mahasiswa, pada para akademisi. Ketika sudah waktunya nih masuk tahapan kampanye 28 November sampai 10 Februari, semua akan situasinya akan berubah. Berubah, betul. Karena polarisasi akan terjadi. Apa yang mesti Kang Angga ingatkan pada para pelajar, para mahasiswa, para generasi muda, para milenial kita? Kan juga kita nggak mau generasi muda di Banten juga memandang politik dan demokrasi itu sesuatu yang negatif. Betul. Kita juga tidak mau itu karena kita punya tanggung jawab sebagai pendukung agenda reformasi di Republik ini. Kita punya tanggung jawab bagaimana demokrasi pemilu ke pemilu berkualitas. Apa ya sesungguhnya yang Kang Angga ingin pesankan pada para peserta pemilu kita ini? Di era hari ini kan sebetulnya pesan dari 3 kandidat ini pasti nyampe ke masyarakat. Nah, yang harus ditekankan adalah gunakan hak pilih kita kan gitu. Gunakan sebaik-baiknya. Karena itu adalah hak pilih itu adalah untuk menentukan arah bangsa. Nah, untuk memilih satu dengan yang lainnya jangan sampai terprovokasi oleh hal apapun. Karena hak pilih itu adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh terintimidasi dan lain sebagainya. Maka pesan saya, karena memang dengan gamblang jelas dan lugas juga para kandidat sudah menyampaikan kahayangna dalam bahasa Sunda dengan berbagai balutan ABCD, maka gunakan hak pilih itu dengan pintar dan cerdas. Oke, jadi para milenial di Banten jangan golput kan itu intinya? Jangan. Jangan. Justru golput itu menurut saya mencederai demokrasi. Asik. Harus diundang jadi narasumber KPU ini. Karena jadi relawan demokrasi. Oke, Kang Angga. Siap. Terima kasih sudah. Saya juga terima kasih banyak ini sudah bisa berkesempatan duduk di sini. Ini agak panas ini. Iya. Nanti akan kita undang lagi kalau sampai yayasan pendidikan yang dikelola Bang Angga jadi lokasi kampanye. Kita akan undang lagi, mintai pertanggungjawabannya. Oke, Sobat Bagus, kita akan undang lagi para tokoh-tokoh muda dari berbagai profesi untuk berbagi inspirasi di Bagus Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.